Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخوتي في الله hafidhani wa hafidhakumullah. Fa insyaallah kita akan melanjutkan bab yang berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab al-amr bil muhafadhah ala salawatil maktubat. Bab perintah untuk menjaga salat fardu. Wan nahyu al-akid wal wa'idu syadid fi tarkihinna, dan larangan serta ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkannya. Tapi di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan dua ayat. Ayat yang pertama yaitu surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Hendaknya kalian jagalah salat dan secara terkhusus salat wusta. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum." Maka ketika mereka bertobat dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat, maka khallu sabilahum, maka bebaskanlah mereka untuk melakukan perjalanan. Bebaskanlah jalan mereka. Jadi kita akan membaca penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, as-salawat, yang dimaksud dengan salat di sini yaitu khamsun katabahunna Allah azza wa jalla ala ibadihi fi kulli yaumah wal lailah. Yang dimaksud salat di sini yaitu salat 5 waktu yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya untuk mereka lakukan dalam sehari semalam. Wali qauli tabaraka wa ta'ala hina sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu ayyukhaffifa 'anil ibad. Dan yang menjelaskan ini diantaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di saat Nabi alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah untuk memberikan keringanan bagi umatnya, yaitu di saat peristiwa Isra Mi'raj, di mana di awal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat ini 50 salat dalam sehari semalam.
kemudian sampai kemudian akhirnya dengan permohonan Nabi SAW atas isyarat Nabi Musa alaihissalam, sampai kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala menetapkan 5 salat dalam sehari semalam. Yang awalnya 50 kemudian menjadi 5. Dan yang sangat disayangkan, sudah sekian besar keringanan dari Allah Tabaraka wa taala, masih banyak orang-orang yang menisbatkan kepada Islam ini meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di saat itu, hunna khamsun fil fi'li wa khamsuna fil mizan. Salat yang Allah fardukan ini 5 dalam amalannya, dalam perbuatannya, akan tetapi 50 di dalam timbangan. Kemurahan Allah Tabaraka wa taala. Bagi umat Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam diperintahkan untuk melakukan sholat 5 sholat. Akan tapi di timbangan itu bernilai 50 sholat. Wasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun anil Islam. Demikian pula yang menunjukkan bahwasanya dimaksud salat ini salat 5 waktu, yaitu sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh seseorang terkait dengan apa itu al-Islam. Wa minhu salawat fadzakara lahu khamsus salawat. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW ketika menjelaskan Islam, beliau sebutkan salat. Beliau sebutkan 5 salat. Qal, kemudian orang yang bertanya tadi selanjutnya menyatakan, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban bagiku untuk melakukan salat-salat yang lain? Setelah disebutkan 5 salat, orang ini bertanya, apakah ada kewajiban bagiku untuk melakukan salat yang lain? Qal, Rasul mengatakan, la, tidak, illa ayat tatawwa. Kalaupun kau melakukan yang lain, maka itu sebagai tatawwu, sebagai tambahan amalan sunnah. Wa arsala Mu'adan ilal Yaman. Demikian pula yang menunjukkan bahwa saya dimaksud salat di sini salat 5 waktu, yaitu sabda Nabi SAW di saat beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbirhum annallaha iftara alaihim khamsas salawat fi kulli yaum wal lailah. Kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah memfardukan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dimaksud salat adalah salat 5 waktu. Salat yang fardu adalah salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian terkait dengan ayat yang dibawakan, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah yang telah kita baca, surah Al-Baqarah ayatnya 238, nanti bisa dirujuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menjaga salat 5 waktu. Allah merintahkan untuk kita apa? Menjaga salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat
Dan secara khusus salatul wusta khassaha liman laha minal maziyah wal fadl. Salat wusta ini disebutkan secara khusus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena salat wusta ini ada kelebihannya, ada keutamaannya, yang menjadikannya berbeda dari salat-salat yang lain. Wal murad bis salatil wusta salatil ashr. Dan yang dimaksud salatul wusta ada salat asar. Yang dimaksud salat wusta ada salat asar. Fassaraha bidzalik an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjelaskan ini, yang menjelaskan bahwa salat wusta, salat asar adalah Nabi alaihi salatu wasallam. A'lamul khalqi bi kitabillah wa bi muradihi. Dan kita ketahui Nabi alaihi salatu wasallam, beliau adalah seseorang yang paling tahu tentang kitabullah. Karena kitabullah turun kepada beliau, diturunkan kepada beliau. Dan beliau adalah orang yang paling tahu tentang apa yang Allah kehendaki. Wala qauli ahad ba'da qaulin Nabi alaihi salatu wasallam. Maka tidak ada ucapan yang bisa diterima setelah ada ucapan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah ada sabda dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan inilah kaidah. Ketika dalam satu permasalahan di sana sudah ada sabda Nabi alaihi salatu wasallam, maka tidak ada ucapan siapapun yang bisa diterima ketika menyelisih sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula terkait salat wusta ini. Rasul telah menjelaskan yang dimaksud salat wusta dan salat asar. Kalau di sana ada orang mengatakan, oh yang dimaksud bukan salat asar tapi salat yang lain. Dengan berbagai macam argumentasinya. Maka apa? Tentunya ini tidak bisa diterima. Siapapun orang itu. Karena menyelisih sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan demikian semestinya di dalam kita membangun daripada agama kita. Membangun akidah kita, membangun ibadah kita. Ketika dalam satu permasalahan sudah ada sabda Nabi alaihi salatu wasallam, maka tidak ada satu ucapan pun yang bisa diterima ketika ucapan itu menyelisih sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam wasiat beliau yang masyhur, ketika beliau menyatakan, "Idza khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu," ketika ucapanku menyelisih sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fadribuhu bil hayy, maka lemparkan itu ke tembok. Ini wasiat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan demikian para imam, semua imam wasiatkan demikian. In sahal hadits fahuwa madhabi. Ketika sahih sebuah hadis maka itulah madhabku. Tidak ada ucapan, tidak ada seorang pun yang ucapannya bisa diterima ketika ucapan itu menyelisih sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula di sini. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Maka seandainya mereka bertobat dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat, maka bebaskanlah jalan mereka. Jangan dihalang-halangi, jangan diganggu, jangan ketika mereka demikian. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala, "Walaital mu'allif jaa'a bil ayatil ukhra." Kata Syekh Ibnu Utsaimin, seandainya saja penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan ayat yang lain yang mungkin ini akan lebih tepat dalam bab ini.
yaitu surah At-Taubah ayat 101. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Maka ketika mereka bertobat dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudaramu dalam agama ini. Mereka menjadi saudaramu dalam agama ini. Lianna hadhihi ayah tadullu ala anna malam yukim as-shalah fa huwa kafir. Karena ayat ini, surat At-Taubah ini menunjukkan seseorang yang dia tidak menegakkan sholat, seseorang yang dia tidak sholat, ini seorang kafir. Ayat ini menunjukkan demikian. Tsumma dzakara al-hadits Ibnu Mas'ud. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau membawakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Akan kita baca hadisnya dan insyaallah nanti akan kita baca penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, dan beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal. Aku pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayyul a'mal afdal, amalan apa yang paling afdal? Qal, maka beliau alaihi salatu wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu, kata Ibnu Mas'ud, kemudian aku bertanya lagi, tsumma ayyu, setelah itu apa? Qal birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu tsumma ayyu, kemudian aku bertanya lagi, setelah itu apa? Kemudian apa? Qal al jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayul a'mal afdal, ayu a'mal ahab indallah, amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang paling dicintai di sisi Allah? Qal, Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Yakni yang dimaksud salat pada waktunya, alal waqtil matlub syar'an, yaitu salat yang dilakukan di waktu-waktu yang memang dituntut secara syar'i. Tidak kemudian salat di awal waktu, bukan. Tapi salat pada waktunya, pada waktu yang memang dituntut secara syar'i. Wa in kana mimma yutlab taqdimuhu fataqdimu afdal. Maka terkait dengan sholat-sholat yang memang dituntut secara syar'i untuk dilakukan di awal waktu, maka dilakukan di awal waktu itu yang afdal. Wa in kana mimma yutlab ta'khiruhu fatakhiru afdal. Adapun sholat-sholat yang secara syar'i dituntut untuk dilakukan di akhir waktu, afdalnya di akhir waktu, maka di akhir waktu itu yang afdal. Ya.
Fassalawatul khams, maka terkait dengan sholat 5 waktu. Kulluha afdal fiha taqdim illal isya. Terkait dengan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu ini yang paling afdal dilakukan di awal waktu. Kecuali sholat isya. Kecuali sholat isya. Fal afdal fihi ta'khir ma lam yashukku 'alan nas. Terkait dengan sholat isya, yang paling afdal itu justru dilakukan di akhir waktunya. Selama itu tidak memberatkan orang. Catatannya selama tidak memberatkan orang. Karena akhir dari waktu sholat isya itu sampai tengah malam. Kalau sholat isya di tengah malam mungkin akan sekian banyak orang merasa berat. Nah, catatannya di sana apa? Selama tidak memberatkan orang. Katakanlah hidup di satu lingkungan yang memang masyarakat sepakat dengan kegiatan aktivitas yang ada, sepakat sholat isya di akhir waktu tidak memberatkan bagi mereka. Maka lakukan sholat berjamaah, sholat isya di akhir waktunya. Dan itu yang paling afdal. Dan itu yang paling afdal. Wa illa dhuhr fi sidatil haq. Demikian pula sholat duhur ketika hari itu sangat panas. Fal afdal fiha ta'khir. Taisiran 'alan nas wa takhfifan 'alaihim. Maka yang afdal sholat duhur itu diakhirkan. Hingga udara lebih sejuk. Ini untuk meringankan orang dan untuk memudahkan orang. Mungkin bagi kita tidak begitu terasa, walhamdulillah. Kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala negeri yang selisih suhunya itu tidak terlalu banyak. Siang dikatakan panas di tempat kita mungkin 30-31 begitu kan. Tapi tidak terlalu panas. Tapi bayangkan di negeri-negeri yang ketika siang hari itu demikian panas. Bahkan pernah mencapai suhu 50 derajat. Bayangkan kalau keluar di saat duhur. Maka apa? Keringanan diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau manusia keluar di saat itu berat. Menyulitkan. Demikian panas udara yang ada. Maka apa? Diakhirkan. Dan itu lebih afdal. Dan lihat di sini. Yang namanya ibadah tidak mesti semakin sulit itu semakin baik. Semakin menyiksa semakin afdal. Tidak mesti. Terkadang masalah ibadah semakin mencocoki sunnah maka itu yang semakin afdal. Ya. Semakin mencocoki sunnah itu yang lebih afdal. Ya. Jangan kemudian memberat-beratkan. Ya. Katalah di zaman kita sudah dimudahkan untuk kita berangkat haji bisa naik pesawat. Kan ini satu kemudahan. Naik kendaraan. Dan Rasulullah SAW di saat itu ketika beliau berangkat haji pun juga naik kendaraan yang ada di saat itu. Ya jangan kita memperhatikan diri. Kita berangkat haji jalan kaki. Atau berangkat haji naik motor. Dalam perhitungan biaya bahkan jadi lebih mahal dibandingkan naik pesawat. Dalam keyakinan ini lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Wahra kosong. Belum tentu dalam ibadah itu yang semakin berat, semakin sulit, itu mesti semakin banyak ganjarannya. Belum tentu. Ya. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum beliau pernah mencela. Para sahabat pernah mencela orang yang memaksakan diri yang seperti ini. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam pernah mencela orang yang menyiksa diri dengan ibadah yang dilakukan. Di dalam Islam ini beribadah itu bukan dengan menyiksa diri.
Beribadah itu dengan mentauladani Nabi, beritiba kepada Nabi, mengikuti sunnah. Ammal fajr wal asr wal maghrib fal afdal fiha at-ta'jil ala kulli hal. Adapun terkait dengan salat fajar, salat subuh, demikian pula salat maghrib, salat asar, salat maghrib, maka yang paling afdal adalah dilakukan di awal waktunya. Di awal waktunya. Ala kulli hal, dalam segala keadaannya. Qala Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud beliau menyatakan, "Tsumma ayyu?" Bertanya lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian apa? Karena yang ditanyakan amalan yang paling afdol, amalan yang paling dicintai Allah. Salat pada waktunya. Dan alhamdulillah kita sudah membaca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin apa yang dimaksud dengan as-shalah ala waqtiha. Salat pada waktunya. Yang berikutnya, kemudian apa? Bir walidain. Berbakti kepada orang tua. Yakni yang dimaksud berbakti yaitu ihsan ilaihima bil qaul wal mal wal khidmah wa ghairi dzalik. Yaitu mencurahkan kebaikan-kebaikan kepada orang tua. Apakah itu terkait dengan ucapan? Lihat bimbingan dalam Islam ini. Ketika kita berbicara kepada orang tua kita secara khususnya, kita harus benar-benar menjaga ucapan kita. Bukan hanya dari sisi isi pembicaraannya, bahkan dari cara penyampaian. Bahasa yang dipilih, intonasi yang ada. Berusaha untuk jangan sampai menyinggung, apalagi menyakiti orang tua. Mencurahkan kebaikan kepada orang tua. Terkadang apa? Ada orang yang isi pembicaraan baik. Ingin mengajak orang tuanya kepada kebaikan-kebaikan. Akan tapi bahasa yang dia pilih, intonasi yang dia lontarkan, menyinggung orang tuanya. Ini tidak sepantasnya. Dan ajarkan kepada anak-anak kita. Contohkan kepada anak kita. Karena anak kita akan lebih mudah mencontoh daripada kita menyatakan, kalau sama orang tua seperti ini, seperti ini. Kita contohkan mungkin dalam kita berinteraksi dengan orang tua kita. Secara khusus ketika di hadapan anak kita. Tanamkan kepada anak kita bagaimana bersikap di hadapan orang tuanya. Bukan anak itu bersikap kepada kita. Tapi contohkan bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita. Anak kita akan mencontoh. Ini amalan yang paling afdal. Mencurahkan kebaikan kepada orang tua. Dengan ucapan. Dengan harta. Ketika kita dikali harta, sisihkan sebagiannya untuk orang tua kita. Walaupun mungkin terkadang orang tua kita tidak begitu membutuhkan, apalagi ketika orang tua kita membutuhkan. Dengan kita mensisihkan harta, kita berikan kepada orang tua kita satu bentuk kebahagiaan tersendiri. Walaupun mungkin terkadang nilainya tidak seberapa. Akan menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Dan jangan sekali-kali ada di dalam diri kita, dengan itu kita sudah bisa membalas budi mereka. Belum. Bahkan seandainya orang tua kita kemudian hidup dalam tanggungan kita, apapun yang kita berikan kepada orang tua kita, belum sedikit pun bisa membalas budi mereka. Bahkan satu nafas yang dikeluarkan oleh ibu kita, bisa melahirkan kita, belum bisa kita balas. Hak orang tua demikian besar. Hak orang tua demikian besar. Maka dikatakan yang berikutnya wal khidmah. Berbuat baik kepada orang tua dengan melayani.
dengan melayani. Bagaimana kita berusaha untuk melayani orang tua kita. Lebih-lebih di saat orang tua kita itu sudah demikian lanjut usia. Dan perkara-perkara yang lain yang bisa kita lakukan terhadap orang tua kita. Bagi kita-kita yang Allah masih karuniakan kesempatan bertemu dengan orang tua, raih peluang besar ini untuk bisa meraih jannah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbakti kepada orang tua. Ihsan, perintahnya itu berbuat ihsan. Dan sebenarnya sering kita dapatkan penjelasan ini. Ihsan itu memiliki dua lawan, yaitu isaah dan adamul ihsan. Perintah berbuat baik itu ada lawannya. Lawannya apa? Yaitu berbuat tidak baik. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak berbuat baik. Beda kan? Berbuat tidak baik. Ini isaah. Yaitu melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ucapannya kasar, menyakiti orang tua, apalagi ini berbuat tidak baik. Lawan yang berikutnya yaitu apa? Tidak berbuat baik. Dia tidak melakukan apapun. Berbuat baik tidak, berbuat tidak baik pun tidak. Mendiamkan orang tua, membiarkan orang tua. Ini pun sudah menjadi sebuah kesalahan. Ini pun sudah menjadi sebuah kesalahan. Berbuat tidak baik ini tentunya lebih parah. Dalam keadaan kita tahu orang tua kita, kemudian kita tidak berbuat apapun kepada orang tua kita. Walaupun mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita juga tidak melakukan hal-hal yang baik. Ini sudah merupakan kesalahan. Ini sudah merupakan apa? Kesalahan. Bir walidain. Ini perkara kedua yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu apa? Al-jihad fi sabilillah. Baru setelah itu Rasul menyebutkan al-jihad fi sabilillah. Qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, walau istazattuhu lazadani. Seandainya aku meminta tambahan lagi, tentunya beliau akan menambahkannya. Kalau beliau masih bertanya lagi, setelah itu apa? Akan beliau sebutkan. Setelah itu apa? Akan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena demikian Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau akan selalu memberikan bimbingan-bimbingan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah, wa fil hadits dalil ala itsbatil mahabbah lillahi azza wa jalla wa annahu yuhibbul a'mal kama yuhibbul amilin. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menisbatkan sifat mahabbah pada Allah azza wa jalla. Allah itu mencintai. Allah itu mencintai sebagaimana pula Allah itu dicintai. Allah mencintai amalan-amalan. Allah mencintai pelaku-pelaku dari amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalilnya sekian banyak di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa anna hubbahu yatafawwad. Dan kecintaan Allah terhadap amalan, kecintaan Allah terhadap pelaku amalan itu bertingkat-tingkat. Tidak berada dalam satu tataran. Maka dikatakan di sini, amalan apa yang paling dicintai Allah? Salat. Setelah itu apa? Berbakti pada orang tua. Setelah itu apa? Jihad. Menunjukkan bahasa apa? Allah mencintai jihad. Tapi Allah lebih mencintai berbakti kepada orang tua. Allah mencintai amalan jihad. Tapi ingat, Allah lebih mencintai amalan berbakti kepada orang tua. Dengan mengetahui perkara-perkara ini, kalaupun kita itu bisa melakukan semuanya, tentunya sebuah keutamaan, sebuah kenikmatan. Tapi ketika kita dihadapkan harus memilih.
Sering kan ya seperti itu kan seringnya. Kita tahu mana yang harus kita dahulukan. Kita tahu mana yang harus didahulukan. Kata Syekh, wa fihi di dalam hadis ini annal birra walidain muqaddam alal jihad fi sabilillah. Berbakti kepada orang tua itu lebih didahulukan dibandingkan berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Wajibuhu ala wajibihi wa tatawwuhu ala tatawwuihi. Kita tahu salat 5 waktu, salat itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Jihad pun demikian. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Maka salat yang fardu lebih didahulukan daripada jihad yang fardu. Salat sunnah lebih didahulukan daripada jihad yang itu hukumnya sunnah. Katakanlah dalam satu keadaan, di sana memang ada jihad syar'i. Jihad syar'i ini benar-benar jihad syar'i. Muncul ajakan-ajakan. Maka kita harus tahu ini fardu atau sunnah hukumnya. Ketika sunnah, kita lihat keadaan orang tua kita. Kita lihat keadaan orang tua kita. Orang tua kita membutuhkan kita tidak. Orang tua kita mengizinkan kita tidak. Ketika orang tua kita membutuhkan kita, apalagi tidak mengizinkan, ya jangan kita maksa diri untuk berangkat jihad yang hukumnya sunnah ini. Nah, ini perkara-perkara yang harus kita pahami. Dan di sini pentingnya kita itu belajar. Kita mengetahui amalan-amalan dan kita mengetahui tingkatan-tingkatan amalan. Di antara faedahnya yaitu di saat kita dihadapkan pada satu keadaan yang kita harus memilih. Kita akan bisa memilih mana yang harus kita prioritaskan. Ingat, kemampuan kita terbatas. Waktu kita terbatas. Kalau itu terkait dengan harta kita terbatas. Katakanlah di sana ada anjuran infak, di sana ada anjuran ini, anjuran itu. Kita memilih, harta kita terbatas. Mana sekiranya paling afdol yang bisa kita lakukan dengan harta kita? Beda keadaannya ketika kita, Masya Allah, kalau harta demikian banyak, masuk sana, justru yang ada bertambah, masuk sana, bisa kita lakukan semuanya. Satu kenikmatan. Tapi secara kenyataan kebanyakan kita itu sangat-sangat terbatas. Karena keterbatasan kita ini, kita harus memiliki skala prioritas dari amalan-amalan. Kita berusaha untuk meraih yang paling afdalnya, yang terbaiknya. Nah, di sini apa? Seringkali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ayy amalil afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Atau kata ayy amal ahab ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah tabaraka wa taala? Ini menunjukkan yang pertama semangat para sahabat untuk beramal. Dan mereka tahu tidak mungkin akan bisa beramal secara benar tanpa ilmu. Dan mereka tahu bagaimana menuntut ilmu. Bertanya kepada orang yang berilmu, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini yang harus kita tiru yang ada pada para sahabat. Semangat yang ada pada para sahabat. Kita harus memiliki semangat untuk beramal. Karena kita butuh untuk beramal. Di alam kubur nanti yang menemani kita itu sebetulnya hanya amalan kita. Seseorang yang dia itu meninggal, maka dia akan dihantar oleh 3 perkara. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Adapun harta akan segera dibagi oleh kepada ahli warisnya. Di antara ahli warisnya. Adapun keluarga segera kembali dengan aktivitas mereka sendiri-sendiri. Yang menemani kita di alam kubur, amalan kita. Kita butuh amal ini. Kita butuh beramal.
Dan kita tidak akan beramal, di saat kita beramal jangan asal beramal. Kita beramal amalan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kita berharap amalan kita itu amalan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan mutaqabbala, itu yang kita minta kepada Allah. Dan tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Dibangun di atas niatan yang benar, ikhlas, dan dilakukan dengan dasar ilmu, ittiba'ur rasul. Demikian seorang muslim dalam menjalani aktivitas kehidupannya. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.